Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masyaallah kan wa ma lam yasa lam yakun wa la haula wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum selaku Ketua Majelis Tafsir Al-Quran di Solo, kami haturkan jazakallah khair atas waktu yang diberikan kepada kami yang doif ini Ustadz, yang masih banyak ilmunya sangat minim ya. Jadi kami juga berterima kasih dengan dapat bertemu dengan ahwat ikhwan yang berada di Solo ini di Majelis Tafsir Al-Quran. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit kenapa kami dari Maimunah Center Indonesia ingin mendirikan rumah sakit ibu dan anak di Gaza. Kami dari Maimunah Center Indonesia adalah NGO. Ibu, NGO untuk perempuan dan anak-anak untuk membela Palestina khususnya. Nah, ibu-ibu ini saya biasanya Ustadz, saya berinteraksi dengan ibu-ibu atau akhwat ya, karena lebih hidup ya ibu-ibu ya. Saya mau nanya, ibu-ibu tahu nggak sih di Gaza itu yang banyak kena korbannya siapa sih? Nah, udah terjawab ya. Ibu-ibu dan anak-anak yang jadi korbannya target utama dari Zionis. Ada yang tahu nggak sih kenapa sih kita yang ditargetin padahal kita yang paling lemah ya? Kenapa ibu-ibu? Ada yang tahu yang di depan? Kenapa? Nah, betul. Ya, betul. Untuk menghambat ya penerus ya peradaban ya. Jadi rumah sakit ini kita akan dirikan insya Allah di Gaza, khususnya di Gaza Utara. Bukan rumah sakit biasa, mudah-mudahan ibu-ibu insya Allah ini Ramadan ya semoga diijabah oleh Allah. Jadi rumah sakit ini merupakan peradaban untuk manusia di Gaza untuk dapat berkembang menjadi mujahidah. Allahu Akbar. Semoga akan segera akan berdiri insya Allah atas doa ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat. Jadi bukan rumah sakit biasa. Jadi rumah sakit ini peradaban manusia khususnya dari masyarakat Indonesia mudah-mudahan melanjutkan perjuangan di sana. Jadi bukan rumah sakit biasa insya Allah. Jadi ibu-ibu dan anak-anak memang target utama Zionis. Dan waktu saya pertama kali minta izin dengan Menteri Kesehatan di Gaza, mereka dalam waktu sangat singkat, mereka langsung menyetujui niat kami untuk mendirikan rumah sakit ibu dan anak. Karena mereka tidak tahu ibu-ibu kalau di sana di dunia ini ada rumah sakit khusus ibu dan anak. Yang mereka tahu hanya rumah sakit umum dan rumah sakit anak. Jadi mereka juga sangat kaget gitu ya, alhamdulillah ini semua dari Allah.
rumah sakit ibu dan anak ini langsung disetujui oleh mereka dari Menteri Kesehatan di Gaza. Jadi kita warga Indonesia, kami hanya perantara dari Allah ya. Kami mendapatkan warga Indonesia mendapatkan tanah wakaf seluas 6.000 meter di Gaza Utara. Masya Allah ya. Jadi ibu-ibu ya, ini kan bulan Ramadan ya. Masya Allah ini saya mendapat kesempatan di sini, ini luar biasa, kalau bukan izin dari Allah ini nggak akan mungkin. Ya Masya Allah, saya mendapatkan luar biasa keberkahan dari Allah, mendapatkan bertemu dengan ibu-ibu dan akhwat-akhwat dan ikhwan-ikhwan di sini, majelis tafsir Al-Quran ini, dan di bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin saya akan jelaskan sedikit slide-nya, silakan Mas. Nah, ini rumah sakit ibu dan anak di Gaza, bentuk rumah sakitnya 4 lantai dan 1 basement. Nah, ini 70% korban genosida adalah anak-anak dan perempuan. Sedikitnya 90% rumah sakit di jalur Gaza telah hancur dan rusak. Next. Ya, Gaza masih banyak membutuhkan bantuan makanan, tetapi juga memulihkan fasilitas kesehatan khususnya untuk ibu-ibu dan anak. Nah, jadi ini yang tadi saya bilang, rumah sakit ibu dan anak ini adalah solusi strategis dan sekaligus simbol kepedulian rakyat Indonesia. Jadi rumah sakit ibu dan anak ini sudah kami laporkan ke Menteri Luar Negeri, khususnya Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Anies Mata. Pada suatu hari kami dari NGO dipanggil ya untuk memberikan ide yang terbaik, memberikan simbol dari rakyat Indonesia. Apa yang harus kami berikan, katanya Pak Anies Mata ya, untuk rakyat di Gaza. Kriterianya adalah skala monumental, tahan lama, dan bermanfaat buat banyak orang. Akhirnya alhamdulillah kami sebut bahwa kami akan membangun rumah sakit ibu dan anak di Gaza, dan bukan wacana, tapi kami sudah memiliki izin dari Menteri Kesehatan di Gaza. Dan Bapak Anies Mata langsung memberikan sambutan bahwa ini merupakan salah satu list pertama dari masyarakat Indonesia untuk masyarakat di Gaza. Oke, next. Nah, ini progres waktu pertama kali kami melakukan di Zoom ya, melakukan rapat virtual dengan Menteri Kesehatan. Itu yang sebelah kanan itu, yang dada paling kanan yang berdua kacamata itu Menteri Kesehatannya. Ya. Dan kemudian sebelah kiri ini teman saya, ketua Aqsa Working Group. Beliau sudah meninggal dunia tahun lalu. Tabrakan lagi setelah sosialisasi mengenai Gaza dan peperangan di Gaza ya waktu itu, dan pulangnya beliau meninggal, insya Allah syahid ya, insya Allah, amin. Kemudian nah ini 2024, 2025, 29 April kami menerima surat izin pemindahan. Jadi awalnya kita di Gaza City, kemudian 29 April 2025 kami menerima surat izin pemindahan ke Gaza Utara. Kenapa dipindahkan? Jadi di Gaza itu dizonasi per negara. Nah, kami ini dizonasi di Gaza Utara. Jadi Indonesia itu di Gaza Utara zonasinya. Tepat di depan rumah sakit Indonesia di Gaza. Next. Nah, ini suratnya ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan akhwat, izin dari Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza. Ya, suratnya dari beliau
Masya Allah ya saya mendapatkan surat ini benar-benar bulan puasa juga ya. Jadi saya mau cerita sedikit. Waktu itu kami berempat ya, berlima tim bertemu dengan perwakilan dari Menteri Kesehatan di Gaza. Kita ketemu di satu negara ya, salah satu negara, bukan di Gaza ya ibu-ibu, di satu negara. Kami bertemu perwakilan mereka di sana berlima, saya 3 laki-laki 2 perempuan tim kami. Nah, kami mengajukan permohonan kepada mereka untuk membangun rumah sakit ibu dan anak. Pada saat itu kami menyiapkan gambar kerja dan kami ada tim kami di sini, ada tim arsitek kami. Mungkin Pak Riza bisa berdiri, mungkin teman-teman mau lihat di arsiteknya yang mana. Ini arsiteknya ya. Beliau menyiapkan dalam waktu 2 hari untuk rancangan kerjanya seperti apa, desain kerjanya. Dalam 2 hari kami siapkan dan kami berangkat berlima. Kemudian di sana kami bertemu dengan wakil dari Menteri Kesehatan, dan setelah kami jelaskan akhirnya mereka juga kaget ya mendengarkan bahwa kami baru tahu kalau ada rumah sakit ibu dan anak di dunia ini gitu. Akhirnya di bulan puasa itu 2 hari kemudian kami harus pulang ke Indonesia. Setelah itu di airport kami mendengar dapat kabar dari tim kami, ketua tim kami, bahwa dapat balasan dari Menteri Kesehatan di Gaza bahwa kami disetujui untuk membangun rumah sakit ibu dan anak. Masya Allah ya ibu-ibu. Jadi perjalanan kami tidak sia-sia gitu pas mau berangkat dari airport. Nah, oke, next. Nah, ini lokasinya ibu-ibu Akhwana Iwat, rumah sakit ibu dan anak Indonesia. Itu tempat ininya kecil banget ya, yang gambar merah-merah itu 2 tuh kecil sebelah kanan, ujung kanan. Itu ya rumah sakit. Nah, oke. Nah, terima kasih Pak. Ini lokasi pembangunan rumah sakit ibu dan anak Indonesia di Gaza itu sebelah kanan, yang sebelah kiri itu rumah sakit Indonesia. Jadi seberang-seberangan ya lokasinya. Itu di Gaza Utara. Oke, next. Nah, ini site plan-nya, luas tanahnya 6.000 meter. Jadi itu ada bangunan lantai dasar. Kemudian next. Ini lebih detailnya lagi, 3 dimensinya, lantai 4 dan 1 basement. Kemudian next. Next Pak. Lagi Pak. Nah, ini tampak depannya ya. Kemudian next. Lanjut. Nah, ini fasilitasnya. Fasilitasnya ada rawat inap 67 tempat tidur, rawat inap ibu dan rawat inap anak 55 tempat tidur. Jadi semuanya ini sekitar 100 beds yang kita siapkan. Ya, ada laboratorium, ada ICU, HCU, NICU, ruang bersalin, laboratorium, poliklinik dan sebagainya. Next. Nah, ini interiornya yang diminta oleh mereka. Mereka minta interiornya lebih detail, 3 dimensi ya. Oke, next. Lagi lanjut Pak. Lanjut. Nah, ini ruang rawat inapnya ya, seperti ini modelnya. Lanjut. Lanjut Pak. Nah, ini grand launchingnya pada tanggal 29 November 2024 kita grand launching di RSA ini di BKSAP DPR ya, dengan Bapak Mardhani Alisera pada saat itu. Jadi udah 2 tahun ini Bu, grand launchingnya 29 November 2024, hampir 2 tahun. Oke, next. Nah, ini penggalangan dananya total sekitar 400 miliar. Bagi Allah kecil ya ibu-ibu ya. Jadi ini sudah termasuk 4 lantai dan basement, kemudian ada alat kesehatan juga termasuk. Gitu. Next.
Nah, ini kita kerjasama dengan tim ISTN untuk desain detail engineeringnya. Next. Nah, ini penggalangan dana kita dengan UIN Araniri di Banda Aceh. Ini rektornya. Jadi alhamdulillah sudah banyak penggalangan dana yang kita lakukan. Next. Ini dengan Darut Tauhid. Kenal ya ibu-ibu Darut Tauhid ya, Agim. Ini dari Darut Tauhid, tim Darut Tauhid sudah kerjasama dengan kita. Next. Ini dengan Masjid Salman ITB. Beliau juga melakukan penggalangan dana dan mengerjakan MOU dengan kami. Next. Ini dengan Green Lentik. Jadi ibu ini namanya Ibu Rini, saya cerita sedikit ya ibu-ibu. Jadi Ibu Rini ini Masya Allah ya, beliau ini hanya modal sedikit ya semampunya beliau. Ini Ibu Rini ini adalah lawyer ya. Jadi dia punya dana sedikit membantu ibu-ibu yang janda-janda atau yang tidak mampu ya. Dia bangun komunitas, membuat kerajinan tangan atau apapun yang bisa dijual ya. Masya Allah nih Ibu Rini. Nah Ibu Rini ini dari hasil penjualan kerajinan tangan dari ibu-ibu yang sudah mereka Ibu Rini bina, itu dananya disisihkan untuk Maimunah Center. Masya Allah ya mereka ibu-ibu Ibu Rini ini. Oke, next. Nah ini dukungan dari masyarakat Indonesia, sudah ada dari BKSAP DPR, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Luar Negeri dan banyak lainnya ya. Oke, next. Nah ini dukungan dari pejabat pemerintah Pak Anies Baswedan, Pak Anies Mata dan Pak Mardhani Alisera. Ini salah satunya aja ya, nggak semuanya kita lampirkan di sini. Next. Publikasi, kemudian next Pak. Nah ini kami juga konferensi pers waktu itu kita kirim tim ke Mesir untuk memantau harga bahan-bahan baku yang kita butuhkan di sana di Mesir dan ke Jordan. Kita kirim tim ke sana. Oke, next. Nah ini tim kita yang di Mesir. Next. Sekarang tim kita lagi di Aceh Bu. Nah ini juga nih waktu di Jordan ini. Oke, next. Next. Oke, next. Sudah ya. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Udah ya? Oke. Jadi kita memang ada di semua Instagram karena kita melawan Zionis kita harus melalui Instagram ya sekarang ya melalui sosmed ya. Jadi Instagram, di YouTube, di Facebook kita juga sudah melakukan sosialisasi gitu ya. Jadi ibu-ibu bisa lihat, bapak-bapak, ikhwan, akhwat bisa lihat Instagram kita namanya Maimunah Center Indonesia, di TikTok juga ada, di YouTube juga ada, di Facebook juga ada. Jadi kalau mau tahu kegiatan kita hari-hari seperti apa, itu bisa lihat di sana. Nah, dari saya itu aja, mungkin ada pertanyaan dari ikhwan akhwat, silahkan. Baik, terima kasih pada Ibu Oni. Ya. Berikutnya kepada Bapak, Ibu dan Saudara sekalian yang menginginkan untuk bertanya dipersilahkan. Nomor 38 lantai 38. Ada lagi? Baik, nomor 38 dulu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari lantai 4 Ibu. Ya. Nama saya Joko Nugroho dari cabang Wonogiri 1, Kabupaten Wonogiri. Ya. Yang pertama, selamat datang Ibu di majelis kita ini. Setelah kami melihat apa yang dipaparkan oleh Ibu, rasanya hati ini ya terketuk seperti saudara-saudara kita. Mudah-mudahan nanti lewat Al Ustadz akan menghimbau kepada seluruh warga kita untuk berpartisipasi. Cuma yang kami tanyakan bahwa
di daerah Gaza Utara itu apakah sudah betul-betul zona tidak konflik gitu. Karena selama ini kalau kita melihat Zionis itu kan tidak punya hati. Sekarang Gaza dihancurkan seperti itu. Belum selesai, sekarang sudah ke Iran. Nah, yang akan menjadi nanti rencana pendirian rumah sakit ibu dan anak di Gaza itu kira-kira sudah steril belum Ibu? Itu pertanyaan yang kami ajukan. Mudah-mudahan Ibu dan tim mendapat kekuatan dan mendapat kesehatan dalam melaksanakan cita-cita besar ini. Saya rasa satu pertanyaan itu mudah-mudahan kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ini pertanyaannya sering banget ditanyakan ya Bapak. Nggak apa-apa. Jadi memang kita pada saat ini memang situasi memang belum memungkinkan untuk masuk di Gaza. Oleh karena itu kami menghimbau ini adalah program jangka panjang, bukan jangka pendek ya. Jadi kalau program jangka pendek, makanan, minuman dan segala macam itu sudah banyak di seluruh dunia. Benar nggak Ibu-Ibu? Ya. Jadi what next gitu ya. Tapi kita tetap istiqomah Bapak ya. Mungkin ini kan bulan puasa ya, bukan mungkin ya, ini kan bulan puasa. Insya Allah ini doa kita diijabah sama Allah ya. Yakin saja memang itu bukan daerah aman ya, belum bisa dimasuki. Tapi kita tetap istiqomah, melakukan donasi terus menerus. Insya Allah doa kita diijabah oleh Allah. Kita bisa masuk ke sana dan dana sudah terkumpul langsung kita kerjakan gitu. Jadi jangan sampai sudah bisa masuk tapi kita dana belum ada. Jadi kita paralel, memang ini program jangka panjang gitu ya. Jadi kalau mau tahu juga di Malaysia itu juga kita pernah diundang oleh salah satu NGO, malah mereka membuat satu kota gitu ya. Ada rumah sakit, ada apartemen, ada mall, ada sekolah lebih besar lagi yang mereka jual konsepnya gitu ya. Tapi kita hanya nggak usah muluk-muluk lah. Saya satu dulu lah kita ya. Benar nggak Ibu-Ibu ya? Jadi rumah sakit aja dulu ini, rumah sakit ibu dan anak khususnya untuk perempuan-perempuan dan anak-anak di Gaza. Gitu. Jadi kita tetap jalan terus Pak, walaupun masih konflik. Insya Allah doa kita diijabah, kita bisa masuk, kita dapat membantu saudara-saudara kita di sana. Ada yang nanya lagi nih Pak ke saya. Bu kalau dibom gimana katanya. Kira-kira donasi yang diberikan ibu-ibu, ya, ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat sudah dicatat belum amal ibadahnya, amal solehnya sama Allah. Rugi nggak ibu-ibu? Tidak ya, nggak ada ruginya. Kalau katanya teman saya Mbak Luli katanya kalau orang Islam itu nggak ada ruginya, sakit nggak rugi, seneng nggak rugi. Bener nggak? Sakit kita mudah-mudahan diampuni dosanya, dikurangi dosanya oleh Allah. Jadi nggak ada ruginya. Kalau kita dihancurkan, dibom lagi sama Zionis, kita bangun lagi. Jadi kita ini kita ada di tim edukasi ya. Di bawah saya ada tim edukasi. Tim edukasi itu Pak Ustadz untuk memberikan informasi mengenai pentingnya Baitul Maqdis gitu ya. Jadi ada divisi, divisi edukasi itu ada satu ustadz yang beliau sudah sekolah di Yaman khusus mengenai Baitul Maqdis. Jadi namanya Ustadz Ali Farhan. Jadi dia memang khusus mengedukasi mengenai Baitul Maqdis. Tahu nggak ibu-ibu? Kalau di Zionis di Israel itu dari kecil mereka ditanamkan untuk membenci Muslimin, ya. Nah kita di sekolah ada nggak kayak gitu ibu-ibu? Nggak ada. Mereka dari kecil ditanam untuk membenci kita, gitu ya. Dan mereka 24 jam kerjanya mengurusi bagaimana menghancurkan kita. Kita baru berapa menit saya kesini nggak ada apa-apanya buat mereka.
Bener nggak? Mereka 24 jam terus menerus nggak tidur. Ada satu gedung itu kayak saya diceritakan dari salah satu orang. Satu gedung itu khusus Zionis itu ngurusin seluruh dunia. Dan itu gedung itu tidak pernah berhenti. Ya mau menghancurkan umat muslim ya. Tapi insya Allah kita ada Allah ya ibu-ibu. Jadi ya kita belum ada berapanya, sedikit banget kita mengenai Baitul Maqdis, mengenai Palestina, sangat sedikit. Jadi saya pernah belajar dengan Profesor El-Awaisi, beliau itu peneliti ya selama 30 tahun meneliti batas haramnya Baitul Maqdis itu di mana. Itu dihapus oleh Zionis ibu-ibu. Jadi makanya ibu-ibu ini di rumah itu kan yang menjelaskan ke anak-anak itu ibu-ibu kan. Jadi generasi kita nih anak-anak kita nanti ke depan. Bagaimana ibu-ibu ini harus melek mengenai Baitul Maqdis. Itu target kami sih. Karena saya juga kami Maimunah Center ini backgroundnya dari ibu-ibu dan anak-anak ya. Jadi bagaimana kita harus melek mengenai Baitul Maqdis itu seperti apa? Kenapa sih kita harus membantu Baitul Maqdis? Kan di Indonesia juga banyak yang susah, benar nggak? Pasti ada pertanyaan begitu ya ibu-ibu. Ya, nah itu kalau kita belum ada ilmunya ya pasti ngapain kita bantu gitu ya. Nah itu kita wajib membantu kata Ustadz tadi ya. Dan Masya Allah ya di sana itu kalau katanya ada yang tangannya puntung ya satu katanya ya Mbak Luli ya. Itu mereka bilang alhamdulillah tangan saya sudah nyampe di surga katanya. Masya Allah ya. Ada lagi yang mau bertanya? Baik silakan, terutama dari ibu-ibu. Nomor 29. Dari Bapak 29. Baik silakan Bapak 29. Jangan pangapunten, bertanya lagi saya. Yudi dari Madiun Ustaz. Baik silakan. Oke. Bisa jenengan gambarkan ya Ibu Oni penderitaan ibu dan anak khususnya ya di Gaza itu seperti apa gambarannya? Mohon diterangkan kepada kami penderitaannya ataupun perjuangannya dan juga semangatnya dalam menghadapi Zionis itu seperti apa? Tolong bisa digambarkan kepada kami. Gitu aja, makasih. Iya. Ini berat nih pertanyaannya Pak. Saya nanti nangis lagi nih. Saya kalau ngomong gini suka nggak tega ya sesama ibu-ibu ya. Aduh, saya ambil napas dulu nih Pak. Kalau Bapak mau lihat lebih detail, Bapak bisa follow Instagram kami Maimunah Center Indonesia atau di TikTok Maimunah Center Indonesia, di YouTube juga ada. Jadi penderitaannya sangat menderita ya Pak, kita nggak ada apa-apanya ya Pak. Jadi ada yang biasanya itu di orang Arab itu mereka berkumpul satu rumah tuh ada 5 saudara, 5 keluarga gitu ya. Itu kadang-kadang satu rumah itu dihancurkan oleh Zionis Pak. Gitu ya. Nah itu tinggal sisanya mungkin ada 1, 2 yang hidup, anak kecil atau apa yang sudah nggak punya keluarga, kakaknya, tantenya gitu. Kita di sini masih bisa makan ya pas buka puasa langsung ya balas dendam ya ibu-ibu ya. Tapi di sana belum tentu Pak. Jadi ngantri, ngambil makan juga ngantri gitu ya. Di tenda-tenda yang sempit, yang ya Masya Allah ya Pak kehidupan di sana gitu ya. Tapi mereka selalu kalau dihantam dengan cobaan yang berat, mereka selalu bilang alhamdulillah gitu ya. Jauh ya sama kita Pak ya. Menurut saya dari saya ya khususnya jauh. Ilmunya jauh. Jadi sangat jauh gitu ya. Alhamdulillah. Anak saya meninggal, alhamdulillah gitu ya. Suami saya meninggal, alhamdulillah gitu. Kalau kita mungkin udah teriak, udah nangis segala macam ya, ibu-ibu nggak kuat ya. Tapi mereka alhamdulillah, gitu ya.
Jadi mungkin sudah seperti kayak sahabat Rasulullah ya, zamannya kalau di Gaza mungkin seperti itu gitu ya. Sahabat Rasulullah juga seperti itu, mungkinnya sekarang seperti mereka sudah merasakan sama seperti itu. Jadi tidak bisa dilukiskan dengan ini nggak ada apa-apanya saya cerita ya dibanding mereka rasanya seperti apa gitu ya. Coba bayangin ibu-ibu di rumah kita bisa bolak-balik kamar mandi, dapur, ruang makan. Mereka itu lagi. Bener nggak? Belum atasnya tuh drone tiap hari berisik. Bunyinya drone tuh berisik sekali. Gitu, buat anak-anak tidur, anak-anak bayi aja bagaimana coba kalau ibu-ibu mungkin punya bayi tidurnya nyenyak, tempat tidurnya nyaman. Mereka boro-boro di bawah tenda gitu ya. Kehujanan, kepanasan, tendanya tingginya berapa sih ceilingnya nggak kayak ini tingginya enak banget ya. Tingginya paling berapa meter tinggi tendanya, ceilingnya. Nggak kebayang seperti apa dan itu mereka sudah 2 tahun loh, itu kalau bukan kebesaran Allah itu nggak mungkin gitu ya. Dan itu merubah paradigma seluruh dunia bahwa memang Islam memang rahmatan lil alamin ya. Jadi banyak sekali di luar negeri sekarang yang berpindah agamanya ke Islam ya, negara non muslim. Teman-teman kita di Amerika, di Inggris, di Australia, teman-teman saya di sana cerita bahwa banyak sekali yang masuk Islam. Masya Allah ya. Jadi ini gambaran Allah membalikkan hal yang kecil, yang lemah, yang bisa menghancurkan yang besar menurut Allah seperti itu. Ya mungkin ya gitu. Jadi gak perlu dengan kekuatan yang seperti apa, tapi keimanan itu yang bisa menghancurkan kekuatan yang luar biasa. Ya, menurut saya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya mungkin ibu-ibu, saya pengennya ibu-ibu nih. Baik, silakan ibu-ibu. Baik, dari bapak barangkali. Ada bapak-bapak? Saya mau cerita sedikit nih ya, tapi agak, mungkin ibu, silakan ibu. Baik, silakan ibu, langsung ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Parwanti dari tim kesehatan MTA. Ini untuk rumah sakit ibu dan anak ini kan rencana jangka panjang ya Bu ya. Iya. Untuk saat ini, untuk dari Maimunah Center sendiri, untuk yang udah dikerjakan untuk Gaza yang jangka pendek ini apa? Yang saat ini yang terus gitu kan ini kita nabung untuk rencana bikin RSI. Tapi apakah sudah ada yang bentuk-bentuk nyata yang sudah dikerjakan untuk Gaza saat ini? Mungkin ada kan, kita tahu sekarang baru keadaan darurat gitu. Mungkin sudah ada yang dikerjakan sana, mungkin dana-dana yang dialirkan sana dalam bentuk apa seperti itu. Oke, Ibu. Bagus sekali ya Bu pertanyaannya. Jadi program jangka pendek Ibu udah tahu ya, makanan, minuman itu bukan bagian dari kami ya, karena kami rumah sakit ibu dan anak. Itu seluruh dunia, seluruh NGO di Indonesia juga melakukan seperti itu. Ada satu ini Ibu, penting banget ya. Jadi Ustadz kemarin mungkin Bu Siti Fadila sudah memberi info ke Ustadz juga bahwa kami diminta ya dari Menteri Kesehatan untuk membantu mengisi bahan bakar oli. Jadi ada genset. Jadi untuk mereka kan gak ada listrik ya Ibu di sana ya. Jadi rumah sakit itu buat operasi untuk apa, bagaimana, melalui apa? Pakai genset. Nah gensetnya itu kan kekurangan olinya. Nah itu mereka butuh banyak ya, lebih dari 5.000 liter. Ya, 1 liter oli itu di sana berapa ibu-ibu? Coba tebak. Ada yang tahu? Kira-kira berapa Pak? 1 liter oli di sana berapa Pak? 1.300.000 ibu-ibu. Dan itu harus beli sama Zionis. Jadi
mereka kemarin mungkin nggak ada fotonya ya, kayak kita Zoom dengan Menteri Kesehatan. Mereka memohon kepada kami untuk memberi oli ya 5.000 liter lebih karena di sana sangat mahal. Dan alhamdulillah nanti kita sudah bekerja sama dengan kitabisa.com, dengan Darut Tauhid dan MTA mungkin insya Allah kita akan memberikan oli kepada mereka gitu. Jadi oli itu sangat penting dan kemarin sudah dikirim 150 liter olinya. Sudah ada kita tapi belum kita share ya ke publik karena sudah kita keep dulu karena banyak sekali yang mau ngirim gitu ya. Itu 150 liter baru kita kirim. Bertahap. Karena memang ngirim dana ke sana enggak segampang transfer saya ke ibu misalnya, nggak segampang itu. Ada birokrasi yang sangat panjang. Jadi kita ada tim yang membantu kita di sana untuk membeli oli. Saya waktu kemarin itu Zoom dengan mereka di rumah sakit, Bu. Kami baru buka puasa gitu dengan mereka. Rame-rame ya dengan NGO yang lain, bukan saya aja ya dengan yang lain. Sambil buka puasa, saya sambil Zoom, sambil melihat mereka videokan, mereka lagi beli oli dan ini rumah sakitnya, aduh Masya Allah ibu-ibu. Itu rasanya sedih ya, gak karuan gitu ya, sedih lah gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan untuk saat ini. Alhamdulillah kita langsung jalankan, kerjakan gitu. Alhamdulillah mereka sangat senang gitu ya. Itu aja dari saya Ibu. Ada lagi yang lain? Silakan Ibu yang lain. Dari Bapak. Mungkin saya mau kasih sedikit lagi waktunya berapa menit Bapak? Saya dikasih berapa menit waktunya? Ya, oke. Jadi saya mungkin mau kasih sedikit cerita ya. Jadi waktu saya jadi ketua Maimunah Center dari kepala pesantren kita di sana, gitu ya, saya ditunjuk. Saya itu nggak tahu apa-apa, gitu ya, mengenai masalah rumah sakit, apalagi ya, saya backgroundnya arsitektur landscape. Jadi akhirnya beliau bilang begini, nanti Allah yang akan membimbing kamu, percaya katanya. Tapi itu benar ibu-ibu, benar sekali. Allah membimbing saya. Jadi saya belum tahu itu Maimunah Center mau bikin apa segala macam, itu nggak ada kepikiran saya mau bikin rumah sakit ibu dan anak, boro-boro ilmu saya nggak nyampe ke situ ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih saya mungkin ya dapat rahmat dari Allah yang walam bisalop ya. Ya udah kita bikin rumah sakit ibu dan anak gitu ya. Memang Allah membimbing gitu ya, sangat dimudahkan sama Allah, bertemu dengan ini tahap-tahap demi tahap saya lakukan itu dimudahkan sama Allah ya Bu ya. Jadi nikmatnya kata tadi Ustadz bilang kita harus ada amal soleh. Memang amal soleh itu kalau kita kerjakan dengan tulus, ikhlas itu rasanya nikmat ya gitu. Masya Allah ya gitu, yang ganjarannya dari Allah aja, nggak usah di dunia tapi mending di akhirat. Katanya lebih baik terkenal di akhirat dibanding terkenal di dunia, bener nggak? Ya, jadi ya itu pertama saya jadi ketua Maimunah Center ya, Masya Allah saya belum ada ilmu apa-apa, tapi Allah yang mengatur gitu ya, yang mengatur dan membimbing gitu, dan semuanya dimudahkan oleh Allah gitu, alhamdulillah. Jadi saya bisa ketemu MTA, Majelis Talim Tafsir Al-Quran di Solo ya, ibu-ibunya ya Masya Allah soleha, bapak-bapaknya ya soleh. Semoga kita amal ibadah kita ini diijabah oleh Allah ya, insya Allah, amin. Itu aja dari saya mungkin Ustadz, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, berikutnya penyerahan donasi
dari secara simbolis. Untuk Ibu tetap di panggung, silakan di depan panggung Ibu. Depan mimbar Ibu, mohon maaf. Yeah.